Hubungan Indonesia dan Malaysia kembali mengalami perdebatan. Berawal dari Menteri Malaysia yang berniat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan kedua setelah bahasa Inggris. Hal ini didasari karena sebanyak 300 juta penduduk ASEAN menggunakan bahasa Melayu, terdiri dari negara Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand Selatan, Filipina Selatan, dan sebagian dari daerah Kamboja menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, ujar klaim Perdana Menteri Malaysia. Kepada Bapak Presiden, kerana bersetuju dengan Malaysia untuk memperkasakan bahasa Melayu yang merupakan bahasa serumpun. Sementara itu, Indonesia membantah pendapat Menteri Malaysia yang ingin menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN ini. Karena Indonesia menganggap bahwa bahasa yang mereka gunakan bukanlah bahasa Melayu, melainkan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, para penutur bahasa Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan penutur bahasa Melayu. Bahkan Mendikbudristek Nadiem Makarim langsung membantah dan menolak usulan tersebut. Ia berujar, "Saya sebagai Mendikbudristek tentu menolak usulan tersebut. Namun, karena adanya keinginan negara sahabat kita mengajukan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN, tentu keinginan tersebut perlu dikaji dan dibahas lebih lanjut di tataran regional. Saya himbau seluruh masyarakat bahu-membahu dengan pemerintah untuk terus memberdayakan dan membela bahasa Indonesia," ujar Nadiem Makarim. Lalu sebenarnya bagaimana ya sejarah dari kedua bahasa serumpun ini? Bahasa Melayu sendiri merupakan bahasa dari rumpun Austronesia yang dibawa oleh ras awal Austronesia yang bermigrasi dari wilayah Cina ke wilayah Kepulauan Pasifik. Catatan tertua bahasa Melayu sendiri ditemukan di Sumatera berumur sekitar 682 Masehi. Hal tersebut menunjukkan bahwa bahasa Melayu sudah eksis di abad ke-7. Bunga apa tuh? Bunga puyuh. Bahasa Melayu sendiri dijadikan bahasa resmi oleh negara Malaysia setelah kemerdekaan negara tersebut dari penjajahan Inggris. Sedangkan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau, tetapi telah mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan pada awal abad ke-20. Sampai saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Selanjutnya, proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia pada zaman penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat pegawai pribumi memiliki kemampuan memahami bahasa Belanda yang sangat rendah. Hal itulah yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi, yakni dengan patokan bahasa Melayu tinggi yang sudah mempunyai kitab-kitab rujukan. Lalu, pada 16 Juni 1927, saat sidang Volksraad atau Rapat Dewan Rakyat, Yahya Datuk Kadjo pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Disinilah bahasa Indonesia mulai berkembang. Lalu pada 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dalam pidatonya pada Kongres Nasional Kedua. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia kian berkembang dengan diadakan beberapa kongres bahasa guna membahas dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Hingga saat ini, perkembangan bahasa Indonesia semakin bertambah luas dengan diwajibkannya mata pelajaran bahasa Indonesia di dalam kurikulum pendidikan. Nah, dari penjelasan sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwasannya bahasa Indonesia tidaklah sama dengan bahasa Melayu. Walaupun sebagian kosakata dan kerangka bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, namun bahasa Indonesia juga memiliki berbagai kosakata serapan dari bahasa lain, seperti Jawa, Bali, dan Sunda. Oleh karenanya, bahasa Indonesia bukanlah termasuk bagian dari bahasa Melayu, melainkan bahasa Melayulah yang merupakan bagian dari bahasa Indonesia. Jadi bagaimana menurut kalian? Bahasa manakah yang pantas menjadi bahasa kedua ASEAN? Silahkan tulis di kolom komentar. Dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe, like, dan tonton video kami berikutnya.